Victory Kids di rumah, kami percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita untuk mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur dan kami mau bersukacita, bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kami rindu biar Tuhan yang senantiasa terus memberikan kami semangat dan sukacita untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan
besar kasih setiamu, selalu ada di setiap waktu. Engkaulah sumber perlindunganku. Tak ada gentar dalam hatiku, karena ku tahu kau besertaku. Engkaulah sumber pengharapanku. Ku menari karenamu, karenamu. Kau ada dalam hidupku. Ku bersorak karenamu, karenamu. Yesus di setiap waktu. Ku menari karenamu, karenamu. Kau ada dalam hidupku. Ku bersorak karenamu, karenamu. Yesus di setiap waktu. Kau bersamaku. Ku menari karenamu, karenamu. Kau ada dalam hidupku. Karenamu, karenamu. Yesus di setiap waktu. Kau bersamaku. Ku menari karenamu, karenamu. Kau ada dalam hidupku. Ku bersorak karenamu, karenamu. Yesus di setiap waktu. Kau bersamaku. Karena kasih setiamu, bersetiaku dan bersorak karenamu, Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kita sudah dengan semangat memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami sudah bersuka cita memuji Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu setiap firman yang kami dengar pagi hari ini supaya bertumbuh, berbuah di setiap hidup kami. Kami mau terus belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Kami tak percaya semua adik-adik berbahagia, bersuka cita. Karena apa? Karena kita sudah memuji Tuhan. Dan pagi hari ini juga kita akan tambah bersuka cita karena kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ima tentang belajar dari doa Tuhan Yesus. Ayo, siapa di sini yang sudah mempraktekkan firman Tuhan minggu lalu? Bagaimana kita harus belajar seperti apa doa Tuhan Yesus. Jadi kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Bukan kita paksakan kehendak kita terjadi, maunya kita harus terjadi ya. Tidak, tetapi kita mau belajar apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, biar kehendak Tuhan yang terjadi adik-adik, bukan kehendak kita. Nah, pagi hari ini Kak Mita ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang belajar dari doa Daniel. Yuk kita baca dulu ayatnya ya adik-adik, di dalam Daniel 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-23. Nah, ayat ini cukup panjang ya adik-adik. Yuk adik-adik kita perhatikan, kita fokus pada firman Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut
berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas. Nah, ini pejabat-pejabat yang ada pada waktu itu ya adik-adik masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat selanjutnya, ayat 13-16 sampai 16. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diamlah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawanyalah sebuah batu dan diletakkannya lah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materainya para pembesar, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia. Semalam-malaman itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja itu, Raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, kita belajar apa sih kesalahan Daniel sehingga Daniel dihukum? Ada yang tahu deh adik kesalahan apa yang dilakukan Daniel? Padahal kalau kita perhatikan ya adik-adik, bagaimana karakter atau sifat Daniel, di mana Daniel adalah orang yang setia dan setia, benar, dan suka berdoa. Kalau adik-adik perhatikan di ayat yang sudah kita baca pagi hari ini, bahwa Daniel adalah orang yang rajin berdoa. Sampai satu hari itu dia 3 kali berdoa. Dia memuji, memuliakan Tuhan adik-adik. Namun pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh Daniel? Ya, kalau kita perhatikan bahwa dia melanggar apa? Perintah Raja Darius, di mana Raja Darius mengeluarkan apa? Perintah untuk menyembah apa? Menyembah patung yang didirikan oleh Raja Darius pada waktu itu adik-adik. Nah, inilah kekecewaan raja adik-adik. Padahal sebenarnya Raja Darius sangat menyayangi, sangat mengasihi Daniel adik-adik. Maka dia sangat sedih pada waktu itu ketika dia mendengar apa? Dia mendengar bahwa apa yang diperintahkan oleh raja tidak didengar oleh Daniel adik-adik.
Nah, di sini kita belajar ya adik-adik, sebenarnya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Daniel adik-adik. Nah, setiap kita pastinya ya pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kita pernah dihina atau diejek orang, dikatakan bahwa atau teman kita ketika di sekolah mungkin ada sesuatu situasi atau keadaan mungkin terjadi pernah di sekolah kita, mungkin kita dituduh mengambil ya, dituduh kita suka berkelahi katanya, terus dikatakan kita suka mengejek, membuli teman yang lain, padahal kenyataannya tidak ya adik-adik. Itulah yang dialami Daniel pada waktu itu adik-adik. Dia mengalami mengalami persoalan pergumulan adik-adik, di mana pada waktu itu pejabat-pejabat yang bekerja bersama dengan Raja Darius tidak menyukai Daniel. Karena apa? Daniel adalah anak yang taat, anak muda yang takut akan Tuhan, taat pada Tuhan adik-adik, taat pada otoritas. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita adik-adik, bisa nggak kita berdoa dalam keadaan tenang ketika musibah datang dalam hidup kita? Seperti yang dialami oleh Daniel pada waktu itu. Dia bisa tenang, dia bisa santai. Karena apa? Karena dia percaya adik-adik. Dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup adik-adik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita akan merasa tenang, tidak ada masalah apa-apa. Mungkin kita akan dituduh teman kita atau dituduh orang lain, dikatakan kita anak yang tidak sopan santun, atau kita suka mengejek, atau kita suka berkelahi. Itu kata orang adik-adik. Tetapi kata Tuhan tidak ya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa? Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela perkara kita. Seperti yang dialami oleh Nabi Daniel adik-adik. Dia hanya diam saja, dia tidak mengutarakan apa-apa. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu benar, dan Tuhan melihat, sehingga apa? Semua perkara yang dialami oleh Daniel, Nabi Daniel, Tuhan pelihara. Tuhan apa? Tuhan perhatikan, Tuhan lihat adik-adik. Nah, jadi kita mau belajar seperti Daniel pagi hari ini adik-adik, bahwa apapun situasi, seperti apapun kondisi kita adik-adik, Tuhan akan membela kita kalau kita melakukan kebenaran adik-adik. Nah, kenapa Daniel Tuhan jaga? Kenapa Tuhan pelihara Daniel adik-adik? Sekalipun dia dalam keadaan terjepit, pada waktu itu dia mengalami dia berada di dalam gua singa adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menjaga Nabi Daniel. Nah, pagi hari ini adik-adik percaya bahwa ketika kita hidup benar, hidup melakukan menurut firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara hidup kita. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kami tak percaya, mari kita terus mempraktekkan firman Tuhan supaya setiap hari kita mau belajar dari doa Daniel. Karena apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Sampai di sini firman Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Jadi adik-adik boleh dapat minta bantuan kepada papa atau mama untuk boleh dapat mempersiapkan persembahannya. Tapi sebelum kita memberi persembahan, kita juga mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berikan persembahan. Berkati kami semuanya, berkati persembahan kami, karena kami rindu persembahan kami boleh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Victory Kids.
pagi hari ini kakak akan menyampaikan pengumuman penting untuk kita semua. Tahun ini Victory Kids Indonesia akan melaksanakan Natal secara onsite dan juga live streaming. Nah, Natal ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 5 sore. Oleh karena itu, kakak mengajak kepada adik-adik semua untuk dapat bergabung di Natal tahun ini, dan juga adik-adik boleh mengajak teman, tetangga, saudara, sepupu, semuanya untuk dapat menikmati sukacita Natal kita tahun ini. Dan jangan lupa untuk daftarkan diri kalian ke nomor admin Victory Church Indonesia di bawah ini. Nah, kakak tunggu ya kehadiran kalian di Natal Victory Kids Indonesia hari Sabtu tanggal 10 Desember jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini, boleh mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan, memuji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, sepanjang seminggu mari Tuhan Engkau memberkati kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan, berdoa bersekutu kepada Tuhan. Berkati setiap kami, berkati kedua orang tua kami, berkati juga guru-guru Victory Kids ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.